Halo, selamat sore teman-teman. Jadi hari ini kita udah di hari Sabtu lagi, kita mau seminar. Jadi biasa kita kalau di weekend, kita kalau di hari Sabtu itu kita biasa adain seminar kesehatan yang uh, kayak lebih berhubungan sama produk sih. Jadi kita bahas produk, tapi kita juga ada bahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Jadi hari ini masih awal ya, hari ini nih masih masuk awal tahun lah. Ya, kita mau bahas nih ada satu hal yang sangat-sangat menjadi perbincangan akhir-akhir ini, ya kan? Kita mau bahas tentang mutasi mutasi dari virus, ada virus COVID, katanya kan sekarang ada yang tipenya Omicron ya, tipe Omicron itu kita mau bahas, tapi kita juga mau bahasnya nggak cuma kayak Omicron gini gini gini, enggak, kita mau ada bahas tuh, kita mau menjelaskan juga, dan nanti ada dokter yang akan sharing juga, yaitu dokter Buana. Apa sih hubungannya Omicron ini nih, kayak kita selama ini kan orang-orang EWS ini kayak sering bilang oh regenerasi sel apa segala macam gitu-gitu. Kita mau bahas tentang itu juga. Jadi sangkut pautnya hubungannya regenerasi sel sama uh, COVID ini. Jadi nggak cuman mungkin teman-teman tahu nih kayak oh iya kalau COVID ya ini bukannya bilang ini kita obat COVID ya, bukan juga. Cuman ada yang bilang oh ya COVID bagusnya sih konsumsi Utsukushi apa segala macam, karena Utsukushi mengandung bla 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 bla, karena Utsukushi bisa bla bla. Bukan, nggak hanya itu, ternyata ada juga manfaat tersembunyi. Nggak tersembunyi juga sih, kita udah kasih tahu sih, cuman nggak tahu pada sadar atau enggak. Di Subarashi juga sangat baik, maksudnya untuk kayak mau untuk meringankan COVID atau apa gitu-gitulah, ya kan. Jadi hari ini kebetulan ada Dokter Buana juga yang akan bantuin saya untuk menjelaskan apa sih hubungannya antara regenerasi sel dengan COVID, ya kan? Nah ini udah ada. Halo, selamat Ya, sore dok. sore. Yes. Jadi Suaranya, suaranya jelas ya. jelas dok, jelas. Jadi tadi itu beberapa ada yang nggak bisa masuk, terus ada yang error atau segala macam gitu. Itu kayaknya dari sononya sih. Jadi saya juga ini udah ngulang tadi beberapa kali juga, baru bisa. Jadi ini sekarang kita udah normal, mungkin teman-teman yang tadi belum bisa masuk, mungkin sekarang bisa dimintain tolong, yang kenal-kenal disuruh masuk lagi aja, udah bisa. Jadi singkatnya hari ini kita mau bahas tentang apa dok? Ya, hari ini kita coba membahas tentang hubungan antara eh, paten, salah satu paten yang dimiliki oleh produk kita Subarashi ya. Bagaimana dengan pencegahan, boleh dibilang begitu ya, terhadap satu kasus yang belakangan ini kan semakin meningkat juga kasusnya di Indonesia gitu. Jangan-jangan nanti ada risiko penyebaran yang demikian masif juga yang ada, dan terjadi lonjakan yang ketiga ataukah mungkin nanti yang selanjutnya lagi gitu. Jadi alangkah baiknya memang kita sudah prepare dari awal, bagaimana kita mau meningkatkan daya tahan tubuh lah gitu. Intinya begitu. Oke, itu singkatnya begitu. Uh, Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan, bisa langsung dimulai aja dok, silakan. Ya, ya, oke, makasih. Selamat sore Bapak Ibu, ya ketemu kembali. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah konsisten juga terus mengikuti acara seminar medis ini. Ya, kita akan bahas satu materi yang mungkin juga buat kita hal yang boleh dibilang baru, tapi juga tidak baru amat gitu ya. Nah, tapi karena kasusnya sudah masuk ke Indonesia, jadi mau tidak mau kita juga harus memperhatikan apa upaya yang harus kita lakukan ya untuk supaya kita tidak terkena gitu. Ya, kalaupun misalnya kita kena, misal ya, jadi apa upaya kita yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang harus yang akan kita sharing pada sore hari ini ya.
Eh, Oke, mungkin sudah kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu, yang kita tahu penyebaran COVID-19 ini kan sudah seluruh dunia ya, hampir sudah merata di seluruh dunia. Ada laporan-laporan mengatakan bahwa kasusnya semakin hari semakin meningkat begitu, dan belakangan ini memang dengan pemberitaan yang demikian masif bahwa ada satu varian yang baru yang muncul, dan ini menyebabkan peningkatan ulang lagi kasus COVID-19 di beberapa negara, dan bahkan sudah melebar ke lebih dari 100 negara ya, termasuk di Indonesia. Nah, ini memang penyebarannya demikian masif dan cepat ya, akibat dari pergerakan dari dari manusia ya, artinya perpindahan orang dari satu negara ke negara lain itu demikian cepat karena ada penerbangan dan transportasi yang lainnya. Nah, satu sisi yang kita takutkan adalah bahwa infeksi yang ditimbulkan, ya, jangan-jangan ini akan menimbulkan satu hal yang sama yang terjadi di beberapa belahan dunia, termasuk di Indonesia, terjadi lonjakan-lonjakan kasus COVID-19 lagi yang menyebabkan terjadinya chaos pelayanan kesehatan, rumah sakit penuh, kekurangan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan belum lagi nanti hubungannya dengan kematian yang tinggi. Ini harus kita hindari. Nah, yang kita ketahui sekarang bahwa COVID-19 ini kan memiliki gejala-gejala yang bervariasi ya, dari satu pasien-pasien yang lain, jadi tidak semua juga memiliki gejala-gejala yang seperti ini, malah ada yang memang tidak bergejala sama sekali. Ya, pada umumnya memang gejala-gejalanya adalah berupa demam ya, ataukah pernah demam begitu ya, flu, pilek, batuk, sakit tenggorokan ya, kemudian gejala-gejala yang tidak khas lainnya seperti mual, muntah, diare, dan sebagainya. Nah, ini gejala umum ya, tapi ada sebagian dari penderita yang tidak merasakan gejala yang seperti ini, yang kita sebut sebagai orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala inilah yang saat ini hampir dimiliki oleh varian Omikron ini ya, karena disampaikan oleh peneliti bahwa memang varian Omikron ini memiliki gejala yang hampir dibilang ringan, oleh karena persentase gejala yang muncul pada penderita itu umumnya adalah batuk dan pilek gitu ya. Pada batuk dan pilek, batuknya ini pun batuk kering ya. Nah, bedanya dengan yang varian Delta kan lebih jelas dan lebih keras dari sisi keluhan yang disampaikan oleh pasien ya. Khasnya itu adalah ada penurunan penciuman yang kita sebut sebagai anosmia ya, ataukah penurunan pengecapan. Jadi orang pada saat mengalami infeksi varian Delta kemarin itu banyak yang mengeluhkan ada penurunan penciuman dan penurunan pengecapan. Jadi itu khasnya. Nah, sekarang untuk yang Omikron ini lebih ringan, hampir tidak ada mengalami gejala yang seperti di varian Delta, lebih banyak pada batuk dan pilek. Nah, batuk dan pilek ini kan adalah gejala-gejala yang hampir sama dengan flu, ya, penyakit virus flu, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa nanti bisa membedakan apakah gejala yang saat ini misalnya kita dapatkan memiliki gejala saya kok batuk dan pilek ya. Nah, apa ini gejala-gejala awal dari Omikron, ataukah saya sudah terkena Omikron, ataukah memang saya terkena flu gitu. Nah, itu. Ya, tapi mungkin saya sedikit jelasin ya tentang varian Omikron ini, Bapak Ibu, bahwa varian Omikron ini kan varian yang ditemukan di Afrika Selatan ya. Ya, Afrika Selatan itu di akhir November ya, 24 November dilaporkan oleh Departemen Kesehatan di sana, ada satu varian yang mulai merebak di sana. Ya, pemberian nama Omikron ini kan memakai abjad dari Yunani ya. Jadi sebenarnya pengucapannya bukan Omikron ya, tapi ada dua pengucapan yang cara orang Yunani mengucapkan ya, keren gitu. Ya, jadi saya juga tidak fasih sekali, tapi itulah di dalam pembacaannya kron itu dibaca crane gitu ya.
Nah, Omikron ini adalah abjad yang ke-15 ya dari abjad Yunani. Nah, memang pemberian nama-nama dari virus COVID ini memakai memang abjad Yunani variannya. Ya, jadi kita kenal dari alpha, beta, gamma, ya, kemudian apa namanya delta, epsilon dan sebagainya ya, sampai nanti ke yang sekarang ini huruf yang ke-15 yang kita sebut sebagai Omikron. Inilah yang dipakai oleh WHO ya dalam pemberiannya. Oke, kita balik lagi ke masalah gejala. Bagaimana kita bisa membedakan gejala COVID-19 varian Omikron ini dengan gejala flu? Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Dan lagi, gejala flu pada umumnya adalah gejala-gejala yang sering mungkin kita alami. Ya, gejala flu, batuk, demam, ya, mudah lelah, sakit tenggorokan, terkadang mudah dan diare, terkadang ya. Ya, tapi yang khas untuk Omikronnya di sini adalah ada gejala sakit kepala dan batuk kering. Ya, ini tambahannya. Jadi tambahan gejala flu itu lebih mengkhusus lagi adalah gejala nyeri kepala yang agak berat dan batuknya adalah batuk jenis batuk kering gitu. Ya. Nah, ini yang kita harus waspadai ya. Jadi bila mana kita mendapatkan gejala yang seperti itu, yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita terpapar nggak dengan pasien yang mengidap COVID-19. Artinya dari sisi ceritanya, apakah selama ini ada bepergian ke luar negeri tidak? Ya, karena yang selama ini kita dapatkan adalah bahwa orang-orang yang bepergian ataukah pernah bepergian dari satu negara yang memiliki tingkat kasus Omikron yang tinggi itu membawa mendapatkan infeksi di sana, dan pada saat pulang ke Indonesia dilakukan swab PCR, kemudian hasilnya adalah positif. Nah, jadi itu yang kita pikirkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menderita gejala-gejala flu, maka perlu dipikirkan pajanannya. Apakah saya belakangan ini ada kontak nggak dengan orang-orang yang memiliki gejala COVID juga, ataukah yang menderita COVID. Kalau itu terjadi, maka segera lakukan isolasi, ya, segera lakukan isolasi mandiri, begitu, artinya terpisah dulu dari keluarga, kemudian lakukan pemeriksaan PCR. Itu yang harus kita lakukan. Itu kalau nanti misalnya hasilnya adalah positif, ya, PCR-nya positif, ya, berarti gejala-gejala yang muncul pada saat itu adalah memang gejala COVID, ya. Tetapi apakah variannya ke arah Omikron ataukah varian yang lain, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Nah, saya sedikit menceritakan tentang faktor penentu dari penularan ya. Jadi ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Paling penting bahwa penularan COVID-19 ini pada populasi itu tergantung dari banyaknya interaksi antara agent ya, kemudian host atau penjamu dan lingkungan ya. Jadi agent ini adalah penyebab dari infeksi itu, kemudian host ini adalah yang dikenai, yang diserang begitu, dan faktor lingkungan. Ya. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang COVID-19, tentu yang menjadi penyebab ini adalah mikroba virus SARS-CoV-2 ya, yang menyebabkan ini. Nah, sekarang host sebagai penjamunya yang diserang sampai saat ini adalah manusia, begitulah kita sendiri. Dan ada beberapa faktor lingkungan yang memang sangat mempengaruhi ya, tingginya kasus dan sebagainya ya. Termasuk salah satunya adalah memang mobilitas dan kita dan beberapa kebijakan pemerintah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau paparan agent kepada penjamu ini juga sangat tinggi ya, oleh karena tidak ada yang menghambat paparannya, itu tentu ini juga akan sangat menentukan ya tingkat angka kesakitan dan kematian dari host atau penjamu. Demikian juga kalau faktor lingkungan sangat memungkinkan, maka itu juga yang meningkatkan faktor-faktor penyebab tingginya ya risiko agent ke host penjamu.
Tapi kalau misalnya faktor lingkungan ini sangat baik, ya, artinya kebijakan-kebijakan pemerintah juga sangat baik untuk menekan satu upaya risiko dari agent menginfeksi dari host, maka angka kesakitan dan angka kematian pun itu bisa ditekan. Nah, ini yang terjadi sampai saat ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah penerapan PPKM, ya, ataukah upaya-upaya yang lain, ya, juga dengan upaya dari masyarakat yang demikian sangat kuat, ya, akhirnya terjadi penurunan kasus di Indonesia, ya. Nah, ini yang saya sampaikan kondisi saat ini, ya, yang terjadi di Indonesia, bahwa kasus pada bulan September, bulan Oktober, November itu sudah sangat landai sekali kasusnya sampai bulan Desember ini. Nah, akan tetapi khusus untuk varian Omikron ini pada bulan Januari itu mengalami satu angka yang signifikan meningkat, ya, yang tadinya kita katakan itu tidak ada sama sekali. Nah, sekarang sudah di angka, kalau tidak salah kemarin di angka 250 kasus. Nah, syukurnya bahwa kasus-kasus itu lebih banyak terkonsentrasi di tempat-tempat isolasi, ya, isolasi mandiri itu kayak isolasi terpusat, ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau seandainya pemerintah tidak menyiapkan satu kebijakan sebagai karantina mandiri, tentu teman-teman kita yang baru datang dari luar negeri itu membawa virus ke Indonesia dan sudah berbaur dengan orang-orang di sekitar, ya pasti itu akan mengakibatkan satu kasus yang akan cepat sekali penyebarannya, ya. Nah, sekali lagi peningkatan kasus Omikron ini memang terjadi oleh karena peningkatan mobilitas, ya, terutama pada kedatangan dari orang-orang warga negara yang pernah berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki kasus Omikron yang sangat tinggi, ya. Jadi pada umumnya adalah seperti itu. Nah, makanya karena ada sampaikan di informasi seperti itu, pemerintah mengadakan satu upaya semua orang yang datang ke Indonesia yang melalui penerbangan luar negeri kemudian harus dilakukan isolasi mandiri, ya. Ada yang dibedakan, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari tergantung dari daerahnya, tempat dari negara yang dikunjungi, ya. Jadi, sampai saat ini sudah ada 254 kasus, ya, dan itu semuanya adalah pelaku perjalanan internasional, ya. Nah, bagaimana upaya pencegahan, ya, bahwa upaya pencegahan ini memang ada upaya dari setiap masyarakat, ya. Jadi upaya yang sangat optimal dari masyarakat, ya. Nah, seperti upaya pencegahan dengan varian-varian yang lain, ya, varian Omikron juga tidak ada hal yang spesifik sih sebenarnya, ya. Jadi kita harus melakukan apa gitu. Ya, jadi sama saja dengan varian yang lain, termasuk yang kemarin kita alami, ya, varian Delta. Jadi penerapan protokol kesehatan yang 5M ini, ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, ini saya kira memang harus mutlak kita tetap harus lakukan, ya. Jadi ini adalah perlindungan pribadi dari kita dan keluarga. Nah, kalau kita sangat adekuat, ya, melakukan protokol kesehatan yang seperti ini, saya kira akan mengurangi potensi kita terpapar virus COVID-19 yang varian Omikron ini ataukah varian yang lain. Ya. Nah, jadi bagaimana kita selalu harus memakai masker, ya, harus memakai masker. Jadi kalau kita mau beraktivitas keluar, ya, saya sarankan tolong diingat untuk selalu memakai masker, ya. Masker yang diwajibkan sebenarnya adalah masker minimal masker bedah, ya, atau masker yang lebih kuat lagi, misalnya N95, ya, mungkin itu bisa direkomendasikan, atau memakai model yang sekarang ini, ya, jadi masker bedahnya taruh di dalam, kemudian masker luarnya boleh memakai masker kain. Jadi paling
paling apa namanya, intinya yang penting ada perlindungan ya di hidung dan mulut kita, karena itulah dua dua rongga yang bisa menjadi tempat masuknya dari virus ya. Dan yang kedua adalah mencuci tangan. Nah, aktivitas kita di luar, ataukah kita saat beraktivitas sedang di kantor, ataukah aktivitas yang lain, kita sering mengambil ataukah terkena benda-benda yang kita tidak tahu. Itu bekas percikan dari droplet dan sebagainya. Maka sesering mungkinlah kita mencuci tangan. Nah, kadang-kadang kita memakai ada namanya hand sanitizer, kita bawa kemana-mana. Tapi hand sanitizer tidak adekuat ya. Artinya kalau minimal 4-5 kali kita sudah pakai hand sanitizer, sebaiknya memang dilakukan pencucian tangan dengan memakai sabun air yang mengalir. Ya. Selanjutnya adalah kita mengurangi kerumunan. Ya, artinya menghindari kerumunan. Sebaiknya memang tempat-tempat yang yang ramai, ya kita tidak abai dengan protokolnya. Jadi mungkin saran ini dalam kondisi yang sekarang ini mungkin akan sulit ya, karena ya kita sebagai makhluk sosial ya tentu harus beraktivitas, tetapi dengan adekuatnya kita memakai masker, kemudian selalu cuci tangan, walaupun misalnya kita harus beraktivitas dengan komunitas yang banyak, ya mungkin itu akan juga lebih bisa melindungi gitu ya. Nah, kalau seandainya kita melakukan aktivitas duduk ataukah kita berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita selalu harus menjaga jarak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini himbauan juga dari pemerintah bahwa dalam hal ini mungkin kurangi dulu untuk melakukan penerbangan ataukah mengunjungi suatu daerah yang sudah melaporkan negaranya terkena kasus Omikron yang tinggi. Jadi ini adalah pencegahan yang kita bisa lakukan agar kita tidak terpapar di tempat itu dan membawa virusnya ke Indonesia. Ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ada strategi dari pemerintah yang sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah bahwa semua orang yang baru datang dari luar negeri itu harus menjalani karantina. Ada yang 10 hari, ada yang 14 hari, malah sekarang sudah diperpendek lagi, ya, ada 7 hari dan sebagainya. Itu tentu kebijakan-kebijakan itu harus diambil berdasarkan data-data ya. Jadi kita tidak mengatakan ini keputusan pemerintah kok berubah-berubah, tidak. Jadi memang berubah ya, sesuatu yang kekal itu kan perubahan. Tapi perubahan ini kan harus mengacu pada data-data sekali lagi ya. Dan yang kedua adalah sudah dilaksanakannya vaksinasi yang demikian masif oleh pemerintah Indonesia, dan saya sih berharap Bapak Ibu, Bapak Ibu semua dalam hal ini mungkin sudah menyelesaikan ya vaksinasi yang kedua ya. Jadi dengan upaya kedua ini pasti akan sedikit banyak memberikan satu dampak yang positif ya terhadap risiko penularan dari COVID-19. Nah, kita sedikit berbicara tentang vaksinasi Bapak Ibu ya. Tujuan dari vaksinasi saya kira sudah sangat jelas sekali, kenapa memang kita mengupayakan agar sebagian besar ataukah seluruh penduduk Indonesia memang sudah tervaksinasi, tetapi kan tidak bisa kita laksanakan secara serentak karena memang ketersediaan dari vaksin yang demikian banyak dan tidak mungkin itu kita akan penuhi secara singkat. Nah, melalui satu koordinasi yang bagus kan itu ada satu prioritas mana yang harus didahulukan untuk pemberian vaksinasinya dan sebagainya. Dan saat ini kan terjadi adalah pemberian vaksinasi untuk anak-anak kan ya, anak-anak umur 6 sampai 12 tahun. Jadi nah, kenapa mereka yang mendapatkan vaksinasi yang terakhir ya? Karena ada hubungannya bahwa anak-anak itu memiliki daya tahan tubuh yang paling kuat, orang bilang seperti itu ya. Nah, kenapa paling kuat ya? Mereka lah yang memiliki satu kemampuan tubuh ya untuk selalu menjaga kesehatannya, dalam hal ini adalah kemampuan dari stem cell-nya itu yang selalu mampu untuk menangkal virus-virus apakah mikroba yang lainnya ya, termasuk virus COVID ini. Makanya mereka lah kelompok orang yang yang mungkin paling terakhir yang diberikan ya untuk pemberian vaksinasi ini. Ya. Manfaat dari vaksinasi mungkin sama dengan vaksinasi yang lain adalah merangsang sistem kekebalan tubuh. Jadi saya kira seperti dari data yang disampaikan tadi bahwa minimalnya gejala yang dimiliki oleh pasien yang mendapatkan infeksi dari Omikron ini, terutama pada pasien yang sudah tervaksinasi. Jadi
vaksinasi memang tidak akan memberikan kekebalan 100% ya terhadap virus, tapi paling tidak kekebalan yang kita miliki itu mengurangi angka kesakitan yang akibat dari Omikron itu. Ya, buktinya adalah sudah kita nyata seperti itu. Ya, jadi kemudian kalau dengan tubuh kita yang semakin sehat, tentu angka virulensi yang dimiliki oleh orang tersebut, misalnya dia akan menularkan ke orang lain, itu mengurangi risiko ya karena angka virulensinya kecil ataukah lebih rendah daripada kita tidak tervaksinasi gitu ya. Kemudian kalaupun tertular dengan COVID-19 itu dampaknya tidak terlalu berat. Ya. Ini yang kita alami kemarin pada saat terjadi gelombang 1 dan gelombang 2, banyak orang-orang yang terkena itu belum tervaksinasi. Jadi pada saat itu kita bayangkan banyak kematian yang terjadi pada orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah ya, terutama pada orang-orang yang mengalami komorbid ya. Nah, pada akhirnya nanti kalau misalnya vaksinasi ini sudah terjadi pada sebagian masyarakat, itu akan didapatkan herd immunity, jadi komunitas yang berkelompok gitu ya. Nah, inilah yang nanti kita harapkan bahwa pada akhirnya nanti COVID-19 ini pun sebagai penyakit yang umum ya penyakit yang umum seperti gejala flu yang lainnya. Jadi memang akan ada satu kebiasaan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan ya. Jadi mungkin dengan melalui kejadian ini, jadi kita selalu akan menjadikan satu kebiasaan adalah memakai masker. Jadi kemana-mana kita keluar rumah kita memakai masker. Mungkin dulu tidak pernah kita memperhatikan itu. Kita akan lebih sering mencuci tangan, baik itu dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer ya. Dan ya tentunya ada satu hal kejadian kebiasaan yaitu mengurangi suatu aktivitas untuk berkelompok ya. Nah, inilah yang sangat ditekankan oleh pemerintah ya, bahwa vaksinasi memang harus segera dilakukan ya. Jadi saya katakan bahwa ayo kita dukung vaksinasi, jangan lagi ada satu komentar-komentar yang negatif terhadap vaksinasi. Kita yakin bahwa vaksinasi ini pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa ya. Nah, kenyataannya bahwa di luar negeri itu masih ada yang anti vaksin Bapak Ibu ya, sampai melakukan demo ya, menentang vaksinasi itu dikatakan sebagai uji coba dan lain sebagainya, bahwa vaksinasi itu adalah satu mafia yang dilaksanakan oleh pabrik obat dan lain sebagainya ya. Itulah yang terjadi ya. Ya, kemudian ada juga yang yang tidak memakai masker dengan kerumunan yang demikian banyak ya. Jangan-jangan, nah ini kan kita ngomongin gitu ya, jangan-jangan kejadian meningkatnya vaksinasi yang ada di luar sana itu akibat dari hal ini. Jadi karena banyaknya orang yang masih tidak percaya dengan kekuatan vaksinasi, ya, kemudian ketidakpatuhan mereka dalam menjalankan protokol kesehatan, salah satunya adalah memakai masker ini pada saat mereka akan berkunjung ke luar begitu, ya kemungkinan besar memang akan terjadi satu transmisi lokal yang demikian masif terjadi di situ. Nanti kita bisa kebayangkan ya bahwa inilah yang terjadi di sana ya. Jadi adanya ini kejadian yang seperti di Inggris misalnya, sampai mereka rusuh dengan petugas keamanan ya, jadi protes mereka terhadap vaksinasi, anti vaksin. Jadi mereka tidak menyetujui bahwa mereka akan divaksinasi seperti itu. Sedangkan pemerintahnya memang menggenjot ya. Nah, di Indonesia mungkin tidak pernah kita mendengarkan ada kelompok-kelompok yang yang menentang, ataupun ada yang 1-2 orang yang mungkin kita bisa abaikan lah begitu ya. Pada akhirnya kan mereka juga nyadar sendiri gitu ya, bahwa vaksinasi ini memang sangat sangat penting ya. Nah, ini saya sampaikan ada data Bapak Ibu ya, bagaimana peranan dari vaksinasi itu terhadap jumlah pasien yang dirawat dengan jumlah kematian. Ya, ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, yang mungkin yang bagi yang masih belum mempercayai, tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini pasti sudah tervaksinasi ya. Tapi inilah yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin masih ketakutan atau masih belum percaya. Jadi ini data tahun 2021 yang saya sampaikan bahwa kasus COVID ya itu ada
terjadi pada pasien 97,6% pada pasien yang tidak tervaksinasi. Dan ada kejadian 2,4% pada pasien yang sudah tervaksinasi. Ya, jadi ini faktanya ya. Jadi pasien dengan yang terkena COVID yang belum tervaksinasi itu pasti memiliki angka infeksi yang lebih tinggi daripada pasien yang sudah tervaksinasi. Nah, dari pasien yang mengalami infeksi tersebut, ada 98,6% yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, itu bayangkan, ada 98,6% yang harus dirawat di rumah sakit. Kemudian dari yang sudah tervaksinasi, hanya 1,4% saja yang dirawat di rumah sakit. Wah, ini angka yang sangat jomplang sekali ya kalau kita lihat ya, perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, bagaimana dengan tingkat kematian? Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai alasan bahwa pasien dengan yang sudah tervaksinasi itu memiliki angka kematian yang rendah. Ya, angka kematian yang rendah artinya dengan kekuatan imunitas yang dimiliki oleh pasien tersebut, dia bisa mengurangi kegagalan organ yang diserang oleh COVID-19 ini. Jadi yang menyebabkan kematian. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai data. Jadi pentingnya warga memang harus untuk dilakukan vaksinasi ya. Jadi ayo Bapak Ibu yang ada di RT, RW, desa, ayo kita tetap galakkan, sampaikan bahwa jangan sampai kendor untuk pemakaian masker bila mana kita memang harus keluar rumah ya. Oke, nah ini yang juga yang terjadi ya. Jangan-jangan sekali lagi saya sampaikan bahwa angka kesakitan ataukah angka kasus Omikron yang tinggi di Eropa, di Amerika, atau daerah-daerah negara-negara yang lain ya, Cina juga sudah mulai masuk ya, mulai melakukan lockdown dan sebagainya. Jangan-jangan mereka sudah melakukan abai ya, terhadap protokol kesehatan. Jadi seperti di Inggris, turnamen-turnamen sepak bola sudah memberikan peluang buat penonton untuk datang ke stadion, kemudian mereka pun datang tanpa memakai masker. Coba kita lihat begini ya. Bisa dibayangkan bahwa kejadian di sana juga sudah mulai naik, dan berita di India juga kasus Omikron juga semakin meningkat ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ada 3 faktor ya yang menjadi penyebab untuk penularan. Ya, jadi penyebab, agent, kemudian host, penjamu, dan lingkungan ya, faktor lingkungan. Nah, kita akan berfokus sekarang ke masalah host atau penjamunya yang diserang ya. Nah, anggaplah kita sekarang dalam kondisi tubuh kita dalam kondisi yang sehat ya, dalam kondisi yang sehat. Tetapi kita sekarang punya umur ya seperti saya misalnya umur 49 tahun mencapai 50 tahun. Jadi walaupun misalnya sekarang kita dalam kondisi yang tidak sakit, artinya tidak memiliki penyakit komorbid begitu ya. Perhatikan dengan lifestyle kita yang kita terjaga ya, kita jaga dengan baik. Misalnya kita makan makanan yang sehat ya, 4 sehat 5 sempurna, jumlah dan volumenya juga kita atur ya. Kemudian melakukan olahraga, kita beristirahat ya dengan baik, pengendalian emosi dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh-contoh yang kita katakan sebagai healthy lifestyle ya. Ini pasti akan membuat tubuh kita akan semakin terjaga begitu ya. Apalagi kita tidak memiliki penyakit-penyakit komorbid ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini ya, tentunya kita meyakini bahwa daya tahan tubuh kita terhadap mikroba itu pasti akan meningkat. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi pada saat kita memiliki dalam kondisi yang sehat, ya, dalam kondisi yang sehat itu artinya tubuh kita dalam hal ini adalah daya tahan tubuh kita ataukah organ-organ vital yang kita miliki ya, paru-paru, jantung ya, dan pembuluh darah ataukah aliran darah itu dalam kondisi yang demikian sehatnya ya. Dengan tidaknya kita sedang dalam kondisi sakit kronis yang dalam kondisi kita sebut sebagai komorbid, itu juga yang akan memperkuat kondisi organ-organ vital kita. Ditambah sekali lagi
ditambah kebiasaan kita sehari-hari memang menerapkan hidup dalam hidup yang sehat gitu. Ya, sekali lagi kondisi inilah yang menyebabkan daya tahan tubuh kita terhadap mikroba, dalam hal ini adalah virus, itu pasti akan meningkat. Jadi sangat akan berbeda kalau seandainya kita memiliki kondisi tubuh tidak sehat, ya. Apakah oleh karena terserang infeksi ataukah saat ini kita menderita suatu penyakit komorbid, ya. Tentu komorbid ini juga akan menurunkan, ya, kesehatan kita secara umum, ya, sehingga mengakibatkan daya tahan tubuh kita akan lebih lebih turun, ya, ataukah mengalami penurunan dibandingkan dalam kondisi tubuh kita yang sehat. Ya. Nah, tadi saya selalu bilang bahwa tubuh kita memang memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel, Bapak Ibu. Ya. Jadi pada saat usia saya misalnya umur 50 tahun, sampai dengan kondisi yang seperti saat ini, memang tubuh kita pun sama-sama memiliki kemampuan untuk regenerasi sel. Tetapi kemampuan regenerasi sel itu semakin lama semakin menurun, ya, dalam artian bahwa organ-organ yang mengalami penurunan fungsi akibat dari kematian dan kerusakan sel itu tidak semuanya bisa tergantikan, oleh karena jumlah stem sel kita memang semakin lama memang semakin menurun, ya. Itulah yang mengakibatkan bila mana sel-sel kita tidak bisa mulai diperbaiki, organ-organ vital kita sudah mengalami kelemahan, maka kita akan jatuh pada kondisi yang sakit gitu, ya. Jadi sekali lagi regenerasi sel itu sangat penting sekali, Bapak Ibu, ya. Regenerasi sel itu sangat penting sekali. Dari mana itu kita bisa dapatkan? Ya tentunya tubuh kita memang harus dalam kondisi yang sehat. Dari mana tubuh kita bisa sehat? Perhatikan asupan makanan, asupan minuman, ya, yang kita terima oleh tubuh ini harus memberikan satu manfaat yang positif, ya. Artinya memberikan kondisi yang baik, baik secara tubuh secara umum maupun organ-organ vital kita secara khusus gitu, ya. Jadi organ paru-paru kita jangan kita rusak dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Yang organ jantung kita jangan kita rusak dengan kondisi kesehatan, misalnya kita tidak kalau kita sekarang ini misalnya memiliki penyakit hipertensi, ya harus kita obati hipertensinya. Kalau kita memiliki penyakit kolesterol, ya kita harus obati kolesterolnya. Kalau kita memiliki kebiasaan merusak paru-paru, misalnya kita selalu merokok misalnya dalam jumlah yang banyak setiap hari, ya tentu kita harus berani mengatakan kita stop rokok dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita lakukan bila mana kita memang ingin bahwa tubuh kita akan kembali ke kondisi yang sehat, sehingga regenerasi selnya tuh bisa untuk bekerja secara optimal gitu, ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa sampai kita bertambah umur, ya, stem cell yang ada di dalam tubuh kita itu pasti akan memiliki kerja yang tidak optimal lagi, ya, sehingga kita semakin tua mungkin akan mulai sudah muncul satu kondisi-kondisi sakit, ya, organ-organ yang tadinya tidak sakit sekarang muncul lagi keluhan-keluhan yang ditimbulkan begitu, ya. Jadi sel-sel yang rusak dan mati itu yang tidak cepat untuk diregenerasi, itulah yang mengakibatkan tubuh kita akan menjadi sakit. Nah, akibatnya apa? Imunitas tubuh akan menurun, ya, sehingga muncullah penyakit-penyakit yang degeneratif itu, penyakit kronis itu mulai muncul. Nah, kondisi ini yang kita yang kita harapkan tidak terjadi secara masif juga gitu, ya. Kita menginginkan bahwa ada proses regenerasi yang bisa kita aktifkan kembali, ya. Menginginkan bahwa tugas dari stem cell ini bisa berperanan lebih aktif lagi pada tubuh kita, ya, sehingga sel-sel yang mati itu akan segera diperbaiki, ya, bila mana tergantikan, ya, dengan sel-sel yang baru misalnya, ya, ataukah sel-sel yang rusak itu diperbaiki, ya, dengan sel-sel yang lebih baru lagi, yang lebih muda lagi gitu, ya. Ataukah susunan sel misalnya tidak bagus, itu akan dilakukan regenerasi lagi, yang menyusun kembali bentuknya dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada rehabilitasi, ada rejuvenation. Nah, inilah
kita inginkan bahwa tugas stem cell di dalam tubuh kita itu kembali ke jumlah yang optimal, kemudian kerjanya juga sangat yang lebih maksimal lagi. Ya, harapannya bahwa kondisi kita yang sekarang ini bisa menjadi lebih sehat, ya, seperti 40 tahun, umur kita 40 tahun, mungkin seperti 30 tahun yang tadinya kita dalam kondisi yang masih optimal. Itu yang kita harapkan. Nah, ini akan sangat berbeda kalau kita dalam kondisi yang mengalami penyakit komorbid saat ini. Ya, tentu upaya yang kita lakukan pasti akan 2 kali lebih berat. Ya, karena apa? Karena harus kita meredakan kasus komorbidnya terlebih dahulu, ya, kemudian juga kita harus memperbaiki organ-organ yang tidak terkena dari kasus komorbid itu. Jadi upayanya adalah 2 kali. Nah, ini yang nanti bisa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, ya, yang mengatakan dosis saya berapa sih harusnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Bapak, saat ini ada menderita sakit ataukah menderita komorbid, tidak. Tentu akan berbeda ya kalau tadinya ada orang yang tidak sakit saat ini tetapi tidak menderita komorbid. Jadi nanti ini berdasarkan pemakaian dosis dan sebagainya. Ini ya, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang hal itu. Tapi yang saya katakan bahwa dalam kondisi kita saat ini bahwa semakin tua umur, kemampuan dari stem cell kita untuk melakukan 5 tugas ini pasti akan lebih menurun. Nah, tentunya pada saat kondisi yang sekarang ini, mungkin beberapa upaya kita sudah lakukan, Bapak Ibu, ya. Yang paling pertama tadi yang katakan bahwa lifestyle itu harus kita lakukan. Yang tidak ada salahnya sekarang kita mengkonsumsi suatu produk makanan kesehatan misalnya, ya, yang kita yakini bahwa ini akan memberikan satu dampak yang positif juga, ya, sangat sangat besar sekali manfaatnya yang kita kenal sekarang sebagai SOP Subarasi. Nah, mungkin kok sekarang ke SOP Subarasi, Dok, masalah COVID gitu, ya. Nah, ini ada lain ceritanya. Jadi saya berbicara tentang bagaimana menyehatkan tubuh kita, ya, menyehatkan tubuh kita dalam hal ini adalah regenerasi selnya. Oleh karena SOP Subarasi yang kita kenal sebagai makanan kesehatan superfood ini, ya, memiliki sekian banyak ingredient, ya, yang masing-masing ingredient ini sudah memiliki paten sendiri-sendiri, ya, paten sendiri-sendiri, dan penggabungan dari ingredient inilah yang memberikan manfaat yang luar biasa pada tubuh kita yang dapat segera untuk meningkatkan kesehatan kita. Ya, nanti kita akan berbicara tentang marine placenta ini. Ya, jadi salah satu kandungan yang ada dalam Subarasi adalah marine placenta yang kita kenal sebagai salmon ovari peptida ini, ya, yang kemarin pada waktu peluncuran pertama kan dalam bentuk SOP 100. Ya. Jadi marine placenta ini kan terinspirasi dari kehebatan plasenta manusia yang dipakai oleh tetua-tetua kita dulu, ya, diyakini bahwa mampu untuk melakukan penyembuhan penyakit yang berat seperti itu. Nah, ini yang diinspirasi muncullah makanan kesehatan ya marine placenta ini. Ya, jadi marine placenta ini adalah membantu proses regenerasi sel dan mengaktifkan kembali stem cell yang tidak aktif. Ya, kita tahu bahwa stem cell yang tidak aktif itu terjadi pada umur 20 tahunan. Yang ini coba kita aktifkan dengan memberikan satu makanan kesehatan sehingga mereka akan bekerja lebih optimal lagi. Nah, di mana pada marine placenta kita lihat bahwa kandungan dari asam aminonya demikian banyak dan lengkap, ya, dengan kandungannya lebih besar dibandingkan dengan human placenta dan placenta rusa. Coba kita lihat. Jadi inilah yang diyakini. Saya kira ini tidak bisa kita sanggah lagi oleh karena yang menyampaikan ini adalah satu research yang laboratorium yang sudah terkenal, ya, di Jepang. Karena ini juga tidak main-main untuk mengeluarkan angka ini, jadi ya nggak usah kita pertentangkan gitulah, ya. Artinya di sini asam amino ada yang esensial dan non esensial yang memiliki kekhususan yang berbeda-beda, dan ini diyakini bahwa itulah yang akan mengaktifkan kembali stem cell yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam SOP Subarasi kan kita sudah mengetahui, ya, bahwa ada memiliki 4 paten, dan salah satunya adalah cell regeneration effect. Jadi inilah kemampuan yang sudah ada dan memang kandungannya ini adalah marine placenta yang memiliki kemampuan untuk ini. Jadi kita yang sudah mengkonsumsi ini atau Bapak Ibu nanti bisa merekomendasikan kepada saudara kita, teman kita, silakan
bila mana memang mereka berkeinginan untuk mencari satu alternatif produk yang bisa untuk meningkatkan kesehatan kita, ya jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi bahwa SOP Subarasin ini memang sangat paten sekali untuk meningkatkan kesehatan kita, terutama adalah untuk regenerasi sel kita, ya. Di samping nanti manfaat-manfaat yang lain, ya, tergantung dari paten-paten yang dimiliki, dan kita kaitkan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan dari orang yang kita mau berikan produk ini, gitu, ya. Nah, jadi hasil yang kita inginkan setelah kita memberikan SOP Subarasi misalnya, ya. Dari saat ini kita sedang mengkonsumsi Subarasi, kita mendapatkan manfaatnya, baik itu untuk yang terapi yang diinginkan, ya, satu keluhan misalnya satu penyakit, ya, itu bahwa terjadi proses regenerasi sel. Nah, karena tubuh kita kan tersusun dari sel, ya, maka tidak ada satu apa istilahnya bahwa Subarasi ini adalah untuk satu penyakit tertentu. Nah, jadi memang tidak. Jadi sekarang kita berbicara tentang Omikron juga, Subarasi memang bukan obat untuk Omikron gitu, ya, tetapi secara umum mengatakan bahwa Subarasi yang kita konsumsi ini adalah mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dari sisi regenerasi selnya, begitu, ya. Dengan kemampuan lagi dia meningkatkan aliran darah, ya, di dalam tubuh kita, maka pembentukan sel-sel baru yang ada di dalam tubuh kita pasti akan memiliki satu fungsi yang akan luar biasa. Oleh karena apa? Sel yang baru tumbuh itu pasti akan menginginkan ada asupan makanan ataukah nutrisi yang bagus juga dari yang didapat dari aliran darah. Nah, bagaimana mungkin kalau seandainya nutrisinya yang dibawa oleh aliran darah masuk ke sel tersebut akan bagus, baik ataukah bermutu, kemudian asupan oksigennya juga bermutu, akan menghasilkan sel yang bagus, tidak mungkin, ya. Jadi sel yang baru yang terbentuk dari stem sel tersebut kalau ingin berkembang membentuk satu susunan organ itu harus disupport oleh aliran darah yang lancar, yang di mana darah ini akan membawa nutrisi, akan membawa oksigenasi, ya. Nah, ini yang akan membuat pertumbuhan perkembangan sel tersebut dalam membentuk organ itu akan semakin sehat juga. Secara otomatis bahwa organ-organ yang membentuk tubuh kita itu pasti akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi dalam menjalankan fungsinya. Jadi secara umum kita katakan bahwa tubuh kita akan menjadi lebih sehat, ya. Dan tubuh yang sehat pasti akan memberikan daya tahan infeksi terhadap COVID-19 akan lebih tinggi. Apalagi kita tambah lagi dengan menjalankan protokol kesehatan. Nah, itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi intinya adalah yang pertama, protokol kesehatan harus tetap kita jalankan, ya, aturan-aturan pemerintah tetap kita jalankan. Misalnya kita bepergian dari luar negeri datang ke Indonesia harus kita lakukan karantina, silakan karantina. Pasti kita sudah melakukan vaksinasi, tidak mungkin kita pergi ke luar negeri tanpa vaksinasi, ya. Kemudian tetap jaga tubuh kita dalam kondisi sehat. Kalau kita menderita COVID-19 pasti angka kesakitan pasti kita akan rendah. Pada saat sekarang ini kita menderita komorbid, segera lakukan terapi untuk komorbidnya sehingga tidak akan mengganggu daya tahan tubuh kita. Dalam hal ini nanti menghindari infeksi COVID biar tidak terlalu berat. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Angga. Kita bisa mulai dengan tanya jawab barangkali. Silakan Pak Angga. Oke, Dok. Mungkin teman-teman boleh kalau yang mau tanya. Mungkin pertanyaan yang lain juga boleh ya, Pak Angga, ya. Betul. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand barangkali sehingga bisa dilihat, ya.
Ya, selamat tahun baru juga Ibu, Bapak Ibu ya. Semoga sehat selalu. Yes, barusan menjelaskan. Permisi mau tanya barusan menjelaskan apa ya? Kecuali pertanyaan itu ya, menjelaskan apa artinya maksudnya Dokter Buana nanti kasihan harus menjelaskan dari awal lagi. Jadi intinya tadi itu kita menjelaskan tentang hubungannya mungkin regenerasi sel, apa butuhnya sih regenerasi sel dan hubungannya apa sama COVID gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk autoimun. Dok, mungkin bisa dibantu dok. Kalau untuk autoimun itu baiknya konsumsi apa? Subarasi kah atau Utsukushi kah? Ya, karena di autoimun itu kan memang pada peningkatan imunitas kita yang tidak terkendali, boleh dibilang begitu. Jadi imunitas kita menganggap bahwa tubuh kita ini kan musuhnya gitu, ya. Jadi yang paling bisa untuk menekan itu adalah kita harus mempergunakan produk-produk yang bisa untuk menekan imunitas itu, ya. Bukan dalam artian apakah Utsukushi tidak karena meningkatkan imunitas, tidak juga seperti itu pengertiannya. Jadi, nah ada kandungan-kandungan tertentu yang ada di dalam produk kita yang memang memiliki fungsi untuk itu, ya. Jadi, nah ternyata sekarang imunitas itu kan kalau kita lihat ada beberapa faktor-faktor penyebabnya, ya. Nah, Subarashi dan Utsukushi memang memegang peranan juga di sana, ya. Jadi jangan terlalu terpaku bahwa ketakutan kita mengonsumsi Utsukushi misalnya. Oh, di sana kan ada kemampuan paten untuk peningkatan imunitas, itu bukan itu pengertian ya, yang dimunculkan ketakutan kita sehingga orang autoimun tidak boleh mengkonsumsi Utsukushi. Justru kalau saya kalau bisa kita konsumsi keduanya itu akan lebih bagus lagi ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengkonsumsi Subarashi silakan, mau konsumsi Utsukushi juga silakan, karena di sana ada kandungan yang sama sebenarnya, yang sama-sama memang memiliki kemampuan untuk itu. Ya silakan Bapak, siapa yang bertanya mau minum Subarashi silakan, mau Utsukushi juga silakan ya. Oke, ada juga yang tanya dok, kalau tangan sering kesemutan, itu baiknya Subarashi atau Utsukushi? Dan mungkin bisa dikasih penjelasan ilmiah, lumrahnya normalnya itu kesemutan karena apa dok? Apakah emang Ya, faktor usia atau apa? ya kesemutan itu umumnya oleh karena apa istilahnya asupan oksigen ya, asupan darah yang menuju ke daerah tangan itu mungkin terhambat ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa karena sudah menurunnya fungsi dari saraf kita yang disebut sebagai neuropati ya. Jadi itu aja sih gininya yang menjadi yang bisa kita jelaskan secara umum lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengkonsumsi yang mana, ya kita tergantung sekarang penyebab dari eh, kesemutannya itu oleh karena apa gitu ya. Kan bisa aja karena tangan kita tertekan begitu oleh karena beban, kan juga bisa semutan ya. Nah, ini mungkin yang dimaksud ini karena kesemutannya terlalu lama dan bukan disebabkan oleh karena itu ya. Nah, kalau saran saya adalah memulainya bisa dengan SOP Subarashi, karena di sana kita bisa melakukan regenerasi sel ya, bisa meningkatkan aliran darah ke sana ya, harapannya akan ada perbaikan pada kesemutan itu ya. Jadi kalau dengan kondisi yang seperti ini ya, misalnya akibat dari diabetes juga bisa menyebabkan kesemutan ya, ataukah terjadi neuropati ya, ataukah peradangan pada daerah saraf begitu bisa, atau kelemahan pada daerah saraf di tangan juga menyebabkan begitu. Nah, kalau kondisi-kondisi yang seperti ini paling cocoknya memang SOP Subarashi. Oke, masalah generasi sel. Oke, ini ada pertanyaan untuk regenerasi sel. Dok mau tanya, kalau kita lagi mau meregenerasi sel ya, terus kita disertai dengan makan makanan pola makan kotor apa segala macam kayak begitu, itu menghambat nggak sih, menghambat regenerasi sel? Apakah dengan udah konsumsi Subarashi artinya ya udah kita akan regenerasi dengan begitu aja walaupun kita mau ngapain pun itu? Menghambatnya
karena makanan tersebut berdampak yang tidak bagus pada organ, ya. Jadi organ yang seharusnya tidak terkena dampak dari makanan tersebut itu pasti akan berdampak. Nah, kalau dia berdampaknya negatif, tentu kerusakan pada organ tersebut kan pasti akan lebih cepat terjadi. Nah, kemampuan untuk regenerasi selnya pasti akan lama kan untuk memulihkan kondisi seperti itu, ya. Yang kedua, bisa juga makanan-makanan yang kita makan itu bisa akan menyebabkan kematian dari stem cell yang lebih banyak lagi. Nah, akibatnya apa? Ya, jumlah stem cell yang semakin menurun, kemampuan untuk regenerasi selnya juga kan pasti menurun juga itu. Ya, itulah yang saya katakan bahwa kalau kita memang menginginkan adanya satu regenerasi sel yang lebih optimal dalam tubuh kita, yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang memang baik sekali untuk itu, ya, untuk membantu jumlah dari stem cell, mengaktifkan kembali stem cell dan tidak mengganggu ya organ-organ tubuh kita di dalam, ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke. Dok, kalau untuk ibu hamil sebenarnya usukusi aman nggak? Karena banyak yang takut saat hamil karena ada pineapple ekstraknya. Itu semua kan makanan kesehatan saya kira ya. Usukusi ya itu makanan kesehatan Bapak Ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang masih khawatir tentang hal ini. Jadi masa kehamilan juga membutuhkan nutrisi yang bagus kan ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Nah, kalau kekhawatirannya terlalu sangat mengganggu sekali, kemudian ibu memang menginginkan bahwa konsumsinya ini memang diharuskan, ya mungkin bisa melewati pada kehamilan trimester pertama, ya karena pada trimester pertama kan memang pembentukan organ-organ ya, kalau seandainya itu sangat dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan itu, ya tinggal begitu aja safety-nya yang bisa kita lakukan. Ya, tapi kalau saya punya pandangan bahwa sepanjang ini memang makanan kesehatan, ya semua makanan kesehatan tentunya memang pasti memberikan manfaat yang positif ya buat tubuh kita. Oke. Untuk alergi dok, bagusnya apa dok? Kalau alergi ya bisa SOP, bisa usukusi sebenarnya ya, karena di sana kan ada kandungan antioksidan ya, bisa juga menekan proses alergi juga ya. Jadi bisa aja sih mau SOP mau usukusi. Kalau untuk anak di bawah 2 tahun yang ada eksim, apakah bisa dibantu dengan rutinin usukusi dok? Boleh aja ya. Dosisnya aja yang dikurangin dari dosis yang dewasa ya. Kalau mau dicampur juga dengan subarasi juga akan semakin bagus juga ya. Akan tetapi dosisnya mungkin kita sesuaikan. Jadi tidak seperti dosis yang dewasa itu aja. Oke. Kalau untuk kolesterol yang tinggi ya, ini ada pertanyaan kolesterol yang tinggi itu boleh ya, silakan mau subarasi mau sukusi silakan ya Bapak Ibu, karena ya perkembangan
ilmu kedokteran juga sangat kencang sekali ya. Jadi penggunaan dari probiotik itu di peneliti-peneliti banyak mengatakan bahwa probiotik bisa menurunkan kolesterol seperti itu ya. Dalam artian dia bisa menekan asupan penyerapan kolesterol ke dalam tubuh gitu ya. Jadi walaupun dalam subarasi memang ditekankan di sana untuk aliran darahnya itu fungsi yang lain, tetapi persekusi juga memegang peranan yang lain juga, fungsi juga untuk menurunkan kolesterol juga bisa sebenarnya. Jadi mau dikonsumsi, alangkah bagusnya misalnya kalau kita join ya mix minum subarasi dan usukusi. Oke, Dok, kenapa ya saudara? Nah, ini juga ada yang nanya, Dok, kalau untuk bayi kelainan jantung, berarti kelainan jantung kalau bayi itu berarti memang udah dari lahir ya? Ya. Bisa dibantu dengan subarasi? Ya tergantung sekarang kelainan jantungnya yang mana ya. Kalau kelainan jantungnya memang masih berurusan sama perkembangan dari jantungnya itu pasti bisa karena regenerasi selnya bermain di sana. Ya banyak anak-anak yang mengalami kelainan jantung misalnya penutupan jantungnya terganggu gitu ya. Setelah diberikan subarasi itu malah ada yang malah sangat membaik ya ininya. Subarasi juga membantu pembentukan pembuluh-pembuluh darah baru di jantung begitu ya. Jadi tidak ada salahnya dicoba saja diberikan ya. Pasti ada manfaatnya itu. Yang saya bisa katakan pasti ada manfaatnya buat anak itu gitu ya. Sekarang apakah jantungnya akan diperbaiki? Ya karena subarasi bukan untuk jantung saja gitu ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya paten regenerasi selnya berguna buat jantungnya gitu sehingga ya keluhan di jantung itu pasti akan membaik gitu kalau kalau memang prosesnya ada di sana gitu. Oke, Dok, kalau untuk hypertiroid, nah kita juga ada saya pernah ada bikin tentang hypertiroid. Kira-kira bisa terbantu nggak sih dengan subarasi, Dok? Kalau hipertiroid yang ditambah dengan benjolan yang besar di leher ya kalau untuk mengecilkan benjolannya itu tidak ya karena itu memang harus diangkat gitu ya itu memang harus diangkat benjolannya. Jadi pembesarannya itu karena secara estetik sangat tidak bagus, kemudian bila mana terlalu besar juga akan mengganggu organ di dalam ya, bisa mengganggu organ pernapasan, saluran pencernaan juga bisa. Nah, itu sebaiknya memang diangkat. Nah, setelah diangkat itu terapi dari subarasi ini bisa akan memberikan manfaat ya untuk menyeimbangkan kembali ya kondisi hormon dari tiroidnya itu sehingga tidak menjadi hipertiroid lagi gitu. Nah, kalau untuk mata itu kita bisa bilang itu regenerasi nggak, Dok? Kalau misalkan dari silinder, ada plus mungkin, ada minus gitu loh. Itu termasuk regenerasi nggak sih, Dok, kalau kita konsumsi subarasi? Bisa termasuk itu, ya, bisa termasuk itu. Kan memang ada penurunan kemampuan ya dari lensa ya, dari visus, dari penurunan dan sebagainya. Itu bisa coba kita bantu dengan subarasi. Kalau ditambahkan lagi dengan Lutinsap kalau memang mau ya, kan ada produk kita yang pembeliannya secara redemption itu bisa kita beli dengan Lutinsap, itu juga sangat membantu ya. Banyak kok pasien-pasien dengan mengalami itu kembali minusnya jadinya berkurang ya, plusnya juga jadinya berkurang gitu ya. Oke, Dok, mau tanya sampai sekarang. Kalau untuk flek di wajah,
Ya kalau untuk flek di wajah mungkin bisa ya dok ya, karena kita juga kalau nggak salah yang Ya, ada paten yang ketiga kan. Jadi untuk apa namanya, untuk flek itu kan, untuk di Subarashi bisa juga diberikan itu. Kemudian kalau Utsukushi juga memang memang memiliki kemampuan untuk di sana juga ya untuk kesehatan kulit. Ya. Dok, kalau untuk pasien diabetes yang gulanya 194, apakah konsumsi Subarashi 1 saset ngefek? Ya, kalau saran saya boleh dicoba dengan 1 saset dulu ya. Kemudian lakukan diet yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya. Ya harapannya itu akan membantu gitu ya. Kalaupun misalnya kita minumnya 5 saset tetapi pola hidup kita tidak sesuai dengan dietnya diabetes, ya nggak ada artinya ya. Makanya ya pemahaman kita harus kita samakan dulu ya Bapak Ibu, bahwa makanan kesehatan ini bukan bukan obat gitu ya, bukan obat untuk diabetes, bukan obat untuk hati, bukan obat untuk jantung gitu ya. Tapi ini kan kita ngomongin masalah sel. Nah, tentu gaya hidup kita juga kita harus perbaiki ya. Dalam hal ini gaya hidup yang selama ini menyebabkan kita menderita sakit jantung, menderita diabetes, itu harus kita perbaiki ya, supaya hasilnya bisa optimal. Jadi produk Subarashi ini itu mensupport ya, memberikan manfaat bila mana aktif apa lifestyle kita dalam menjaga kesehatan kita itu juga kita apa namanya, kita tingkatkan dia gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu itu juga kita harus hentikan dan sebagainya gitu ya. Pak Pak Angga bisa jelasin lagi ya mungkin kalau tentang hal yang itu ya. Di pertanyaannya 1 saset itu. Jadi memang kita tidak bisa samakan satu orang dengan orang yang lain. Pokoknya bahasa awamnya gini mungkin ya teman-teman. Kalau mungkin mau yang bahasa awam, badan kan manusia itu beda-beda. Ada yang makan makan sambal dikit sakit perut, ada yang makan sambal banyak malah justru nggak sakit perut atau apa, itu aja udah beda-beda karena genetik manusia itu mungkin beda-beda, benar ya dok ya. Jadi, Ya. karena genetik yang beda-beda itulah berhubungan dengan mungkin keperluan-keperluan eksternal dari nutrisi-nutrisi yang teman-teman butuh sebenarnya. Jadi kayak mungkin kalau kita sama nih, kayak saya dan dokter Buana penyakitnya sama, mungkin gangguan kesehatannya sama, tapi saya mungkin konsumsi satu, ya saya membaik gitu loh, pulih. Tapi kalau dokter Buana konsumsi satu nggak pulih, dia harus konsumsi 2 atau 3. Nah itu aja kan udah beda. Ya. Jadi mungkin kayak begitulah penjelasannya. Jadi karena genetik beda-beda, jadi saya harus tanya ke siapa dong kalau saya tanya di sini? Ya kalau misalkan kayak begitu, ada lebih baiknya sih mungkin emang ke dokter dulu aja sih. Maksudnya kalau emang belum ke dokter, mungkin bisa ke dokter dulu untuk ngecek apa segala macam. Kalau misalkan emang sudah dan mau konsumsi aja, kita bisa coba lah. Maksudnya kan ini kan kita juga nggak ada rugi, ini bukan obat, ini bukan racun juga yang kita makan, ya nggak masalah kan, nggak ada masalahnya kita untuk coba dulu. Oh mungkin saya coba dulu satu, oh kagak ngaruh nih satu, oh yaudah saya naikin 2, oh iya 2 saya mulai membaik ya kondisinya atau apa. Nah kan itu jadi teman-teman yang trial and error sendiri, tapi bedanya ini errornya nggak ada resikonya, nggak kayak kita, oh saya kalau coba makan 5 sekaligus nanti saya keracunan, nggak begitu juga ceritanya sih. Ya. Karena ini obat itu emang diciptakan obat itu untuk menyembuhkan satu penyakit, tapi mungkin karena namanya judulnya udah obat ya, ini bukan menjelek-jelekan obat, cuman kita semua emang butuh obat. Saya juga kalau sakit minum obat kok, bukan yang nggak minum obat. Kalau obat itu, kalau yang saya baca sih artikel, obat itu tuh dia nggak menyembuhkan penyakit. Obat itu memindahkan, tadinya misalkan saya pusing, saya konsumsi obat pusing,
ya udah pusingnya hilang, tapi muncul di tempat lain. Contoh kalau saya kebanyakan, mungkin ginjalnya kena atau apa gitu, saya nggak tahu ya. Maksudnya logika logika dasarnya itu seperti itu. Jadi dia hanya memindahkan sakit yang di A jadi yang di B. Ya nanti udah muncul penyakit B, kita hajar obat lagi. Jadi muncul di C atau apa. Jadi kayak komplikasi berantai gitu loh. Nah jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita konsumsi yang alami-alami aja, yang nggak ada efek samping, yang bukan menyembuhkan juga, yang membantu membantu pemulihan. Karena pemulihan penyakit itu, kalau bahasa biasanya tuh, pemulihan penyakit itu kalau menurut saya sih semuanya dari pola pikir, dan akan sehari-hari, dari istirahatnya juga, dari gaya hidupnya juga. Nggak semena-mena harus, oh iya nih saya konsumsi subarasi, saya tadinya kayak begini, terus saya konsumsi subarasi nggak jadi apa-apa tuh, saya nggak berubah jadi apa-apa. Mau berubah jadi apaan, jadi Spider-Man? Kan tetap harus Ya, kita dibarengi dengan pola hidup yang sehat ya dok ya. betul. Maksudnya sehat, makanan sehat, istirahat yang cukup, apa segala macam gitu-gitu kan. Terus saya lama-lama sekolah medis juga nih. Iya, karena saking saking terus-terusannya berdiskusi dengan dokter kan. Iya. Iya, Tapi memang tuh. benar ya, benar tadi disampaikan sama Pak Angga ya. Jadi bahasa awamnya lah seperti itu ya. Jadi kita memang tidak bisa samakan kondisi saya, misalnya sama-sama menderita, kayak tadi lah Pak Angga bilang menderita diabetes gitu ya. Ya saya sama umurnya sama, tapi di dalam tubuh saya kan tidak sama dengan Pak Angga. Ya apa yang terjadi? Mungkin hati saya sudah diganggu, pembuluh darah saya sudah terganggu. Ya mungkin di Pak Angga karena masih kuat kondisinya, mungkin dia tidak terganggu gitu. Jadi mungkin kebutuhan saya pasti lebih tinggi daripada Pak Angga gitu. Ya banyak faktor sih yang kita mau jelasin ya selesai-selesai kalau kita menceritakan tentang itu. Yang penting yakini bahwa produk ini memang sangat bagus untuk membantu kesehatan kita itu ya. Dan kita dengan doa kita apa namanya mudah-mudahan apa yang kita harapkan untuk perbaikan apa namanya apalagi dengan kesembuhan begitu yang kita harapkan itu terjadi kan itu mukjizat ya. Bukan mukjizatnya bagaimana tapi ya maksudnya produk ini memiliki paten ya, yang patennya itu bisa kita bisa jelaskan secara ilmiah begitu dan itu bisa terjadi pada tubuh kita ya itu yang kita bilang sebagai mukjizat itu ya. Yes. Saya ingin membantu menjawab ini Pak, nggak ada Pak Putut Purnomo ya. Ini harus Ya. saya jelaskan sedikit ya tentang ini karena ada pertanyaannya, dok untuk terapi penyakit SOP Subarasi apakah bisa tunggal atau juga diperlukan terapi pengobatan lain untuk dengan penyakitnya. Nah ini ya tadi kan Pak Aga selalu bilang kan tadi bilang sempat juga menyatakan kalau saya sakit saya minum obat. Ya memang betul. Ya kalau memang sakitnya spesifik misalnya ya sakitnya sakit kepala gitu ya sakit kepala ya oleh karena memang sedang stres gitu ya ataukah karena tekanan pada emosional gitu ya kita turunkan penyebab-penyebab yang menyebabkan sakit kepala itu. Ya, pertama kita harus berikan obat yang bisa menurunkan itu. Ya, kita minum obat sakit kepala. Nah, apakah boleh saya saat itu minum Subarasi? Ya, Subarasi pada saat itu tidak memberikan sebagai obat tunggal untuk sakit kepala gitu. Nanti jangan-jangan disalahin nanti. Saya udah minum Subarasi kok sakit kepala saya nggak hilang-hilang gitu. Jangan jangan memakai begitulah ya. Nah, akan tetapi ada memang satu kondisi saat kita minum Subarasi, ada kondisi kesehatan kita yang bisa diperbaiki gitu ya. Nah, jadi pertanyaan jawaban saya adalah Bapak saat ini mau kombinasi dengan obat silahkan ya, tetapi dengan penggunaan Subarasi ini bukan untuk penyakit-penyakit yang memang apa namanya memang bisa disembuhkan dengan obat. Ya, jadi kalau memang penyakit tersebut memang ada obatnya, ya seperti hipertensi misalnya, ataukah diabetes misalnya, itu kan memang ada obatnya, ya. Nah, Subarasi ini adalah pendamping, jadi bukan menggantikan terapi utama. Jadi itu pengertiannya Bapak Ibu, ya. Nah, yang memang kita harapkan adalah pada saat dia ada melakukan pendampingan, lambat laun obat utamanya itu bisa kita kurangi. Ya, baik dari sisi jumlahnya, ya maupun dari sisi dosisnya kita kurangi. Ya syukur-syukur pada akhirnya obat tersebut bisa kita tinggalkan dan yang kita konsumsi adalah makanan kesehatan ini yang memang memberikan dampak yang lebih bagus gitu ya.
bukan hanya satu manfaat, tapi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketimbang kita mengkonsumsi obat. Ya kalau kita mengkonsumsi obat yang kita dapatkan adalah hanya menurunkan keluhannya saja, menurunkan gejalanya saja. Tapi manfaat yang lain mungkin kita tidak dapatkan. Tapi dengan mengkonsumsi Subarasi, mengkonsumsi Ursukusi, dengan demikian banyak manfaatnya, kandungan-kandungan ingredientnya demikian memberikan manfaat, dengan satu produk ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Ya, itu harapan saya. Ya. Itu mungkin jawaban dari Pak Putut Purnomo ya, karena beliau minta segera untuk ini. Jadi tujuannya bukan untuk kayak ini ya teman-teman, maksudnya ya konsumsi Subarasi pasti sembuh atau apa. Ini saya ngeri loh kayak begitu. Banyak banget masih yang ngomong kayak begitu. Kadang-kadang kayak kemarin kita ada salah satu, saya lupa deh ini. Oh iya, ada salah satu orang kasih testimoni, dia live Instagram, terus masuk, oh iya bagus, ini semuanya bisa buat stroke, bisa sembuh. Waduh, banget bahasanya tuh kayak begitu. Maksudnya ya oke, kita bahasanya mungkin diganti membantu pemulihan atau apa-apa gitu. Ya. Maksudnya bukan 100% fix sembuh kan, enggak juga. Cuman kita membantu, tetap kita ini pendukung sih. Maksudnya tetap utamanya itu ya kalau misalkan kita ke dokter kan pasti dikasih obat untuk menyembuhkan. Nah, obat itu emang untuk menyembuhkan bahasanya ya. Menyembuhkan, nah tapi kita ini ada untuk mungkin tadinya teman-teman konsumsi 10 tablet, contoh ya, saya nggak tahu nih penyakit apa, misalkan harus konsumsi obat 10 tablet, tapi dengan karena konsumsi ada Subarasinya juga, jadi konsumsinya ngurang. Jadi mungkin 7, oh iya udah sebulan lagi tiba-tiba ngurang lagi jadi 5, oh iya sebulan lagi ngurang lagi jadi 3. Lama-lama nggak konsumsi obat karena bukan anjuran dari EFC-nya, bukan, tapi kan dari teman-teman tahu sendiri dong, maksudnya butuh nggak sih kayak itu dari 10 obat itu ada obat pusing, obat mah, obat untuk lambung, obat untuk susah buang air contohnya. Terus tiba-tiba teman-teman setelah 1 bulan konsumsi Subarasi, oh saya buang airnya udah lancar. Ya masa teman-teman masih mau minum sih, ya kan enggak dong, gitu kan. Maksudnya kan gitu aja. Kan Ya. makin lama satu persatu makin dihilangkan, satu persatu makin berkurang, lama-lama mungkin dari susah buang air besar, oh mah saya udah biasa aja nih, udah nggak sakit gitu kan. Biasanya saya telat makan semenit aja udah mahnya kambuh tuh, hebat banget tuh manusia ya, makan semenit telat kambuh mahnya. Tapi kan ada aja ya, maksudnya kan nggak ada yang tahu. Terus udah dikurangin dong obat mahnya ya kan, terus pusing udah jadi nggak pusing lagi. Ya masa masih mau minum lagi? Ini kayak saya lagi sehat walafiat sekarang, tiba-tiba saya minum Panadol. Saya nggak pusing nggak apa, minum kan nggak mungkin punya dong, ya kan, ya kayak gitu aja sih sebenarnya logikanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tuh. Nah, ini ada yang tanya juga, Dok, kalau untuk konsumsi Subarasi untuk penderita diabetes, biasanya selisihnya berapa lama sebelum pakai insulin, Dok? Oh, itu nggak ada ini. Sama saja dengan makanan kesehatan, tidak berpengaruh mempengaruhi apa namanya aturan suntikan insulin ya, itu tidak ada pengaruhnya. Ya kan, suntikan insulin kan biasanya diberikan sesaat sebelum makan kan gitu ya. Ya, atau kalau misalnya pasiennya sering lupa-lupaan itu misalnya ya sebaiknya sih suntikan insulin diberikan sesudah makan gitu. Ya itu lakukan seperti yang sudah dilakukan selama ini, tidak banyak mempengaruhi. Oke. Nah, ini juga ada, Dok. Bagusnya konsumsi Subarasi atau Ursukusi itu di waktu kapan, Dok? Apakah setelah makan, ataukah sebelum makan, ataukah pas kapan? Ya, tergantung dari pasiennya. Ya. Kalau saya menganut sistem yang begini ya, bagaimana enaknya pasien gitu. Ya, bagaimana maunya pasien silakan. Orang makan aja kita kan mau jam berapapun itu boleh kan makan. Nah, cuma kan yang menjadi kekhawatiran kan begini.
Utsukushi dan Subarashi ini kan produknya mahal gitu, ya produknya mahal. Nah, kalau misalnya kita berikan berbarengan dengan makan yang kita konsumsi, kalau seandainya makanan tersebut membawa satu dampak yang negatif terhadap ingredient dari Subarashi maupun Utsukushi, kan kasihan gitu. Nah, itulah makanya pandangannya mengatakan sebaiknya memang sebelum makan, gitu. Ya supaya perut kita dalam keadaan yang kosong. Nah, yang jadi kendala adalah bagaimana kalau pasiennya menderita gangguan di lambung misalnya, atau kalau misalnya dia tiba-tiba kalau misalnya mengkonsumsi Subarashi yang dari sisi perasaan tidak nyaman gitu ya, oleh karena ada sedikit gangguan dari sisi rasa gitu ya. Kemudian dia muntahin misalnya gitu. Nah, itu kan jadinya membuat produk ini terbuang jadinya gitu. Nah, makanya saya katakan jangan dipaksakan harus diminum sebelum makan gitu misalnya. Ya, kita lihat kondisi dari pasiennya. Kalau dia mengatakan saya lebih nyaman sesudah makan, ya udah kasih aja sesudah makan. Ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, saya harus sebelum makan. Ya silakan sebelum makan. Jadi nggak ada aturan yang pasti. Ya, cuman secara alasan saja yang tadi saya katakan. Ya, jangan-jangan konsumsi makanan yang kita barusan konsumsi itu pada saat dia bercampur di lambung dengan Subarashi misalnya, itu mengganggu efek dari ingredient Subarasinya. Makanya nanti yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu. Ya, makanya disarankan diminum dalam perut dalam keadaan kosong. Itu penjelasannya. Oke, apakah ada yang masih mau bertanya lagi, teman-teman? Ada kemarin member nanya ke saya, Pak Angga, ya, tentang leukemia gitu ya, tentang leukemia apakah boleh konsumsi Subarashi ya. Saya katakan ya itu sangat boleh ya, sangat boleh, silakan dikonsumsi. Dok, boleh nggak minum Utsukushi? Silakan gitu ya. Artinya gini, leukemia itu kan penyakit yang cukup berat ya, penyakit yang cukup berat. Secara umum kondisi tubuh itu pasti akan terganggu. Ya, asupan makanan juga terganggu, aktivitas, stres dan sebagainya itu pasti akan mengganggu kesehatan tubuh kita secara umum. Nah, sedangkan Subarashi dan Utsukushi ini kan makanan kesehatan. Kalau saat itu pasien tersebut bisa menerima artinya bisa mengkonsumsi secara optimal masuk ke dalam tubuh kita, pasti akan memberikan manfaat. Ya, pasti akan memberikan manfaat. Syukur-syukur leukemianya bisa ditekan misalnya efeknya. Ya, syukur-syukur obat-obatan yang dikonsumsi selama ini bisa dikurangin. Itu sudah sangat rasa syukur yang sangat dalam sekali. Ya, setelah kita konsumsi Subarashi maupun Utsukushi ini. Ya, saya kira itu jawaban yang mungkin yang paling bijak ya, yang saya bisa sampaikan ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, konsumsi Subarashi jangan terlalu khawatir, kita jangan nanti akan begini, nanti akan begitu ya. Coba hilangkan kesan-kesan yang seperti itu ya. Kekhawatiran ini kan muncul oleh karena jangan pandangan kita mengatakan bahwa Subarashi Utsukushi adalah suatu obat. Ya, tentu kalau ngomongin obat ya di dalamnya itu pasti akan ada kontraindikasi ya, ada ngomongin tentang efek samping dan sebagainya ya. Itu yang kita khawatirkan. Ada tekanan-tekanan jangan tidak diperbolehkan pada orang hamil, tidak diperbolehkan pada pada anak-anak, misalnya antibiotika tertentu memang tidak boleh ya. Memang itulah obat. Tapi yang ini kan ini makanan kesehatan. Ya, semua makanan terkandung semua ingredient yang ada di dalam Subarashi dan Utsukushi itu juga terkandung di makanan yang kita konsumsi. Ya, mungkin kita tidak, karena makanan yang kita makan itu tidak ada yang meneliti, maka kita tidak akan tahu apakah kandungannya. Bahwa ternyata semua kandungan yang ada dalam Subarashi dan Utsukushi itu adalah sebagian besar juga ada dalam makanan yang kita makan. Ya, contoh ini, kita seringkali makan sayur brokoli misalnya. Kita seringkali makan yogurt misalnya. Loh, di Subarashi dan di Utsukushi juga ada itu juga kok. Nah, itu. Nah, jadi apa bedanya? Apa yang kita takutkan? Nah, itu ya. Jadi itu mungkin memberikan sedikit penjelasan ke Bapak Ibu ya, yang
sampai saat ini masih khawatir. Kalau saya minum ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, nanti takut begini, takut begitu ya. Cobalah kita apa namanya, jangan terlalu banyak inilah stres ngurusin masalah yang itu gitu. Ya, itu aja barangkali Pak Anda. Oke. Oke. Oh ya, ini untuk hepatitis B ya. Ya, untuk hepatitis Ya, ini. B, dok. Mungkin Untuk dokter hepatitis B. menutup. Untuk hepatitis B, ya saya jelasin dulu ya. Kalau orang kena hepatitis kembali lagi, ya itu yang pertama pasti ada pengendalian dari sisi makanan yang dikonsumsi. Ya, tidak dikurangin ininya, dikurangin itunya gitu. Ya, akibatnya apa? Secara umum kondisinya agak sedikit menurun. Ya, makanya kalau kita lihat dari kemampuan paten Otsukushi kan di sana ada hepatitis juga, ya untuk penurunan kadar dari kadar hepatik gitu ya. Nah, yang saya sarankan memang menyarankannya adalah ke Otsukushi karena di situ memang ada patennya. Tapi bolehkah minum Subarasi? Tentu boleh gitu ya. Tapi nanti dari sisi apanya? Dari sisi regenerasi selnya nanti dia berperan pada perbaikan sel-sel hati gitu ya. Perbaikan regenerasi sel dari sisi asupan darahnya yang menuju ke hati akan lebih sehat lagi gitu ya. Nah, kemudian penekanan dari virusnya itu nanti ke Otsukushi nanti dia berperanan gitu ya. Seperti itu pola pikir kita. Jadi untuk hepatitis B yang paling utama memang ke Otsukushi ya. Tapi kalau boleh lagi konsumsi Subarasi untuk lebih memberikan optimal. Oke, siap kalau gitu. Oke, dokter, mungkin sampai situ aja. Ini ada yang kasih masukan, kalau bisa next tolong dibahas hidup sehat dari sisi makanan atau apa. Boleh dok, ini boleh banget sih topik boleh, ini. boleh. Kita bahas tentang makanan kesehatan ya dok ya. Ya, ya. Jadi maksudnya nanti juga bisa dikasih tahu mungkin dari sisi dari dokter Buana juga kayak mungkin makanan sehat kan nggak hanya selalu Subarasi, Otsukushi atau Sensei kalau Anda minum Sensei ya. Nggak harus selalu dari Subarasi atau Otsukushi gitu ya. Banyak hal-hal lain juga yang menunjang ya, mungkin nanti kita bisa pertimbangkan untuk itu jadi topik selanjutnya. Keren, thank you Pak Henry. Nah, nanti akan dilakukan, nanti saya dan dokter Buana akan susun acaranya. Oke, thank you buat dokter dan thank you juga buat makasih semuanya yang udah meramaikan acara hari ini. Semoga membantu ya. Tadi banyak kita sengaja hari ini dokter Buana kemarin udah pesan ke saya slide-nya nggak mau panjang-panjang. Kita hari ini tanya jawabnya banyakin aja. Jadi teman-teman puas tanya jawabnya. Tapi mungkin tetap nggak bisa tidak bisa semuanya. Yes, karena bukannya nggak mau dibacain juga sih, cuman kadang-kadang beberapa pertanyaan yang mengulang gitu loh, jadi udah terjawab sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat rekaman ulangnya, ini ada di Facebooknya juga, Facebook Life Science, dan atau teman-teman sekarang yang nonton di Facebook, thank you juga udah hadir. Gitu aja sih, ini tanggal 8 ya, semoga udah 8 hari di 2022 teman-teman masih tetap sehat terus dan kedepannya bakal sukses. Dan jangan lupa kita ada acara di Jogja tanggal 20 ya kan. Jadi bukan Jogja sih, di Magelang, di Borobudur. Jadi semoga teman-teman bisa hadir. Nanti seperti biasanya Dokter Buana juga sepertinya hadir di sana. Jadi teman-teman yang mungkin pertanyaan hari ini belum dijawab bisa langsung tanya head to head ya kan. Dok, saya sering tanya nggak dijawab. Nah tuh udah tuh ngobrol deh berdua. Ya. Oke. Thank you dokter juga. Ya, semoga semuanya sehat, Pak Angga juga sehat ya. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you. Selamat sore. Izin live ya. Siap, Dok.